Yo guys, selamat sore. Welcome back di Vlog on Beat Coco Driver. Akhirnya hari ini gue ada waktu lagi untuk melakukan vlog on beat. Tapi gue nggak pakai si Atoy guys, melainkan pakai C200 yang baru gue ambil. Jadi hari ini gue pengen on beat, terus pengen lihat reaksi-reaksi penumpang dijemput pakai Mercedes-Benz. Ya memang bukan Mercedes-Benz baru ya, mobil tahun 2012, sudah tahun lama. Tapi nanti di aplikasi yang gue nyalain itu Toyota Agya. Apakah akan ada yang reaksi bagus? Atau mungkin ada yang unik, ya kan? Atau mungkin biasa aja? Nah, gue juga penasaran nih ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sekarang gue mau langsung gas online sebelum gelap. Kita nyalain AC dulu. Panas banget. Dari pagi belum dipakai nih mobil. Jadi kita panasin dulu ya. Ambil panasin sedikit. Gue onlinein dulu Gojek sama Grab. Sip, udah online dua-duanya guys. Ini Gojek kenapa ya belakangan ini agak lemot gitu aplikasinya. Bensin udah full. Odometer start dari 108,764. Nanti habis on beat gue juga akan isi full tank lagi. Kita akan cari tahu ya. Selain reaksi penumpang, apakah nutup ya ngambilin Argo sekarang, Argo taksi online sekarang nih pakai C200 yang terkenal irit sama bandel mobilnya. Sekarang kita tunggu orderan masuk. Dashcam terbaru udah gue pasang nih khusus di C200 ya. Ada 3 kamera, depan, kabin sampai belakang. Wih. Kita dapet orderan barengan nih dari Gojek sama Grab dua-duanya ya. Tapi satunya gosen, jadi yang Gojek kita cancel dulu ya. Karena kan mau cari reaksi penumpang. Wah gila, ini aplikasi Gojek belakangan ini lemot banget loh. Ini gue dapet dari UMN, nganternya ke ini klaster tetangga sebelah yang di sana. Ini bakalan lamaan jemputnya daripada nganternya. Tuh merah. Argonya 16.000. Alright, kita on the way jemput penumpang pertama untuk hari ini ya. Argo 16.000 guys. Apakah reaksinya akan bagus? Sebenarnya hari ini lagi kurang fit ya, tapi nggak terlalu gimana banget. Cuman nggak apa-apa, karena hari ini sempat on beat, jadi kita gaskan aja. Jam-jam macet nih ya. Padat sekali jalanan cuy. Setiap orderan gue pasti konfirmasi dulu ke penumpangnya ya guys. Jadi kalian gak usah bingung, karena pasti ada yang nanya nih, emang bisa mobil tahun 2012 dipakai narik? Masih bisa. Kalau didaftarkan secara resmi jujur aja memang gak bisa. Tapi kan gue nyalainnya yang LCGC let's say, tapi gue jemputnya pakai yang di atasnya. Walaupun memang harganya bekasnya kan mirip-mirip, tapi kelasnya kan beda. Nah dari situ everything should be okay ya kalau menurut gue. Ya finger cross guys. Kita mencari reaksi-reaksi aja. Jalannya padat sekali, jadi sorry agak lama ya. Sama mobilnya beda nih. Guys, yang harus di-mention kali ini tuh bukan reaksi penumpang, melainkan reaksi satpam. Kenapa? Barusan guys, masuk pos, langsung dibukain pintu cuy, naik ini. Asli, gue berapa kali lewat sini, kalau naik, gak usah Agya deh. Maaf ya, maksudnya gak merendahkan siapapun. Ini maksudnya gue cerita diri gue sendiri ya. Gue kan punyanya Agya segala macem. Gue naik Agya, gue naik BYD Atoan, pasti dimintain KTP.
Serius. Tapi baru hari ini gue masuk klaster ini, naik ini. As you guys can see, langsung dari jauh ditapin. Lucu juga ya. Kali ini kita dapat reaksi, bukan reaksi penumpang, tapi reaksi satpam. Yang mana, wow, diskriminasinya real banget ya. Berasa banget. Yaudah, kita selesaikan dulu ya penumpang pertama nih. Dia bayar 23.000, masuk kitanya 16.000 ya. Langsung dapat orderan lanjutan. Keluar dari Gading Serpong ya. Jadi kita cancel dulu. Mohon maaf. Nextnya kita nyalain Gokar juga. By the way, tadi orderan tuh dari terima itu jam 5.12 ya. Selesai di jam 5.04. Stasiun Cisauk BSD ya. Kayaknya gue lagi pengen muter-muter Gading Serpong aja deh. Cisauk kejauhan. Maaf ya, gue batalin dulu. Kita lanjut lagi bahas tadi ya, orderan barusan itu diambil di jam 5.13, selesai di jam 5.40. Berarti butuh waktu 15 ke 40 itu sekitar 25 menit untuk dapetin 16.000. Bener gak sih? Coba kita hitung ya. 40 potong 15 lah ya, anggap ya sekitar 25 sampai 30 menit berarti untuk menyelesaikan satu orderan 16.000 sekarang ya. Yang berarti kalau 1 jamnya itu kurang lebih kita dapat 35 ribuan, 40 ribu. Seriously, kalau pakai mobil bensin sekarang kayaknya agak prihatin ya kalau gue bilang ya. Alright, bersantai dulu sebentar. Aduh. Dapat nih dia. Baru mau nyantai, dapat orderan balik ke kampus tadi ya, nganterinnya. Jemputnya deket sini, mantap. Nah, orderan kayak gini yang gue suka, muter-muter Gading Serpong aja gitu loh. Soalnya gue melihat keluar Gading Serpong sama aja. Nanti kalau pada saat pengen pulang nggak dapat orderan searah, nombok di bensin juga. Nah, ini gue udah konfirmasi dulu nih ke penumpangnya ya. Kalau oke baru. No way out guys. We have to eat these potholes. Ow. Duh. Udah gitu nih, lobangnya tuh sampai patah. Nggak kayak tuh, sampai miring mobilnya. Nggak kayak cuman jalanan rusak, tapi kayak kalian harus cobain sendiri deh. Wahana potholes di Gading Serpong. Sebentar lagi kita akan memasuki another wahana pothole ya, tuh. Gila, lubangnya sampai patah-patah gitu. Mantap. Ouch. Harus agak lawan arah dikit, itu nggak ada. Gila, nggak selamat sih shock breaker ini. Ball joint segala macam menangis. Kita lihat lagi nih, lewat. Ya, langsung. Tapi kuncinya pede aja sih. Kalau gue tadi pede, ya Pak, silakan gitu. Cuman ada beberapa kali gue pede kayak gitu, pakai mobil tuh yang biasa-biasa aja, tetap aja pasti diberhentiin. Mau kemana Pak? Gue nggak ofensif ke satpam segala macam ya. Gue tahu lah pasti mereka juga menjalankan tugas untuk menjaga keamanan. Gue nggak mengeluh ya guys. Ini cuman gue sharing aja. Oh ternyata biar gimana tuh presence-nya European cars tuh wow banget ya. Kalau satpam yang nanyain terus minta identitas, gue juga sebenarnya nggak masalah.
dashcam yang baru gua pasang di C200 ya. Ini dashcam terbaru dari Safety-My. Uniknya kayak gitu nih guys, dia punya infrared night vision, terus otomatis detect kalau lagi udah kurang cahaya gitu, langsung nyala dia modenya. Cuman tenang aja, kalian kalau mau ini infrared night vision itu bisa otomatis bisa manual. Jadi kalau kalian nggak suka hitam putih gitu, matiin aja ininya, otomatisnya. Kalau kalian suka otomatis gitu ya nyalain aja otomatisnya gitu. Lanjut lagi, tadi lagi ngebahas satpam ya. Gue nggak menyalahkan karena mereka juga pasti menjalankan tugas, karena kalau amit-amit sampai kecolongan ada apa-apa kan pasti mereka duluan yang disalahin kan, karena kan mereka satuan pengamanan gitu loh. Kita udah sampai nih. Ya. Kurang kencang dikit ya. Gak apa-apa, agak ditarik aja kak. Kurang kencang. Oke. Depan nggak bisa muter ya. Welcome to GrabCar. Your safety is our top priority. All Grab rides are actively monitored to protect both passengers and drivers. If you need assistance, please access the safety center in the app immediately. Siap, selamat sore bos. Pak. Mari. Uang pas atau ada kembali? Oh pas ya, oke, thank you. 24.000. Kita selesaikan dulu orderan kedua ya, and then langsung dapat lagi dari deket sini Argo 16.000 juga ya. Sorry ya, mobilnya beda dari aplikasi. Orderan ketiga hari ini ya, kita selesaikan dulu. 24.000, dapat bersihnya sama 16.000. Sekarang gue mau kasih lihat ini nih, tadi yang gue bilang ya. Jadi, infrared night vision-nya itu khusus kamera kabin aja. Nah, kalau kamera depan sama belakang itu ada night owl vision namanya. Sekarang gue mau kasih lihat kalian ini ya, cara mati nyalain infrared light mode-nya. Tuh. Jadi dia bisa otomatis. Kalau gelap otomatis nyala, kalau terang otomatis mati ya. Terus kita bisa off-in atau on-in full. Jadi ini kalau kita pencet on,
Jadi image ke kabinnya itu hitam putih doang. Nah, kita coba off-in tanpa infrared, kita lihat yuk perbandingannya gimana nanti ya di next penumpang. Nah, seperti ini guys kalau tanpa infrared ini ya, night vision ya. Menurut gue sih masih cukup terang karena ini ya, kaca film mobil gue yang ini itu gelap banget. Depan 60%, samping kiri kanan belakang itu 80%. Tapi kabin masih cukup terlihat. Ini juga penerangan dari depan nih, lampu-lampunya redup. Maksudnya bukan yang lampu putih yang banyak gitu loh. Jadi kalau menurut gue penerangan atau rekamannya bisa segini jelas sih lumayan oke ya. Tuh ini hampir nggak ada penerangan loh di sini sekarang. Gue lagi on the way jemput penumpang berikutnya. Tadi pas pikiran jalan pulang ke rumah mau makan malam sebentar, itu masuk orderan tetangga nganter ke Sumarekon Mall Serpong. Jadi ya udah kita jemput dulu aja lah. Nanti sekalian udahan. Ya, halo Ci. Pesan Grab. Oh, bukan bukan pesan Grab ya? Iya. Atas nama, iya tadi saya konfirmasi di ini. Oke. Iya nih. Maaf ya Ci. Gak apa-apa. Turun di halte atau di lobby? Lobby. Buru-buru keluar dulu guys, soalnya bukan non tunai ini ya. Nanti kalau sampai kena biaya parkir mantap. Harganya 16.000, parkirnya 6.000. Jadi cuma ngantongin pahalanya doang. By the way ini kayaknya Argo Grab udah mendingan ya. Gue nggak dapat Argo 12 juta lagi. Mohon tunggu. Terima kasih. Dari tadi Selamat paling jalan. minim 16 juta semua ya. Mantap lah kalau ini, kalau ada kemajuan, moga-moga bisa semakin sejahtera ya. Terus udah jam 7, paling gue cari satu orderan lagi karena tadi seperti yang gue bilang, hari ini gue lagi agak kurang fit, kurang enak badan. Di sini gue mau istirahat, makan malam ya. Lumayan juga tenaga udah teriak di perut, tenaga perut. Ini sambil melipir pulang aja gue. Kalau dapet ya kita ambil, kalau nggak dapet ya udah kita sudahi. Pelan-pelan sambil melipir pulang nih guys. Tapi sebelum pulang gue mau isi bensin dulu ya, kita fullin mobil ini. Jadi kita bisa tahu ya, pakai modal bensinnya real time tuh berapa rupiah. Kemarin-kemarin gue hitung sih kalau berdasarkan MID dia 1:8 ya, 1:8, 1:9. Mungkin karena belakangan Gading Serpong kan ini ya macetnya parah banget, jadi konsumsinya jadi agak boros. Kalau jalanan lancar kayak 1:9, 1:10 masih dapat nih. Ini jam 7 udah mulai agak lowong karena ini ya lagi pada ngabuburit kayaknya, lagi pada habis buka puasa istirahat di restoran gitu ya. Tadi jam 5, jam 6 sih buset di sini sampai nggak gerak. Ya lagi on the way mau ngisi bensin guys, tinggal ke kanan doang nih. Ini ntar juga di kamera kelihatan tuh BP di belakang ya. Udah tinggal belok kanan gue. Masuk orderan, kita nganter ke area sini juga ya. Dapat 16.400 lagi. Kayaknya hemat udah hampir nggak ada yang pakai loh. Tadi kayaknya gue dapet, iya ada hemat sih. Enggak, itu Gokar masih ada hematnya. Kayaknya Grab udah nggak ada deh. Dan argonya dari tadi flat di 16.000, minimum tuh 16.000 semua. Udah mulai oke lah kalau menurut gue ya, puter-puter sini. Ya hopefully sih
bisa naik ke flat di 20.000. Gua rasa sih kalau driver sini-sini aja, apalagi pakai mobil listrik, masih bisa sejahtera lah gitu, masih ada napas. Kalau kayak dulu kan bisa 12 juta men. Arriving in 2 minutes at 7:19 p.m. This route is toll-free. Isi ke atas dong. Maaf ya, mobilnya beda dari aplikasi. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. In 80 meters, turn left to Blok berapa? Ya. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Nah, terbukti lagi ya guys ya. Lucu ya. Tadi di pos satpam, ini gue kelarin dulu bentar. 16.400.000 orderan terakhir kita hari ini ya. Jadi hari ini tuh bukannya reaksi penumpang yang unik ya, tapi reaksi satpam. Karena yang nganteran terakhir ini aja tadi langsung ditanya blok berapa ya Pak. Kalau gue pede sebut bloknya doang pasti langsung dikasih lewat. Tadi karena gue nggak tahu blok berapa, jadi penumpang yang kasih tahu. Lucu juga ya, segitu pengaruhnya ya ini logo di mobil gitu. Oke lah, kalau gitu gue mau on the way isi bensin dulu, terus mau balik istirahat. Wow, antriannya bos. Sekarang isi bensin juga antri ya. 7.43 nih kita mulai ngantri nih. Selesai di jam berapa ya? ZX asik banget. Enak ya suaranya. Ini bener kan tangki gua kanan. Ini tangkinya pada tangki kiri nih, tapi ngantrinya di sini. Ya udahlah ya. Tuh, padat cuy. Mari kita lihat nih berapa lama sekarang ngantri isi bensin ya. Bisa setengah jam kali ini ya. 7.52 ya, udah sekitar 10 menit berlalu. Ya kurang lebih per mobil itu berarti kalau isi bensin kasarannya 5 menit kali ya. 5 sampai 10 menit. Ada 2 mobil depan gua. Ya, jam 8. Berarti untuk mengantri segitu panjang tadi butuh waktu 15 menit aja. Kurang lebih ya, kurang lebih 15 menit sampai 20 menit lah. Kalau dibandingkan sama ngecas mobil, kalau DC fast charging itu 15 menit, BYD Attoan gue mungkin dari 30% naik ke 55 kali ya. Soalnya dia 30 ke 80 cuma 30 menit. Ya beda jauh sih memang ya, jujur aja. Tapi ya udah, mau gimana lagi. I still love my EV. But to be honest guys, memang bawa German car itu beda ya. Feel-nya, prestige-nya, kemudian apa ya? Nggak tahu deh. There is something missing kalau gue bawa Japanese atau Chinese brand car gitu ya. Ada something yang nggak bisa didapat di brand lain, yang cuma bisa didapat di German car gitu, mobil-mobil Eropa. Nggak tahu sih itu placebo effect atau sugesti doang atau memang beneran. Mungkin kalian yang punya opini atau pendapat, coba sharing-sharing silahkan. Gue udah pernah bandingin ya, mobil-mobil sekelas kayak Camry gitu dibandingin sama E-Class. Camry nyaman sih memang. Tapi nggak tahu ya, kalau dibawa sendiri tuh ya memang Eropa nggak ini sih, nggak ada lawan. Bawa E-Class, W212, F10, A6 apalagi Audi A6 ya, tuh kayak emang enak buat dibawa gitu. Bentar lagi giliran gue ya, 755. Halo. Ultimate-nya ada? Ultimate kosong Kak. Aduh, udah ngantri ya. 92 doang berarti ya? Iya betul. Oke lah, nggak Next apa-apa. time aja, nggak apa-apa. Next time aja deh kalau gitu. Makasih ya. Izin Kak, sorry ya. Yuk.
Damn. Ultimate nggak ada guys. Kita cari di kuning deh. Alright guys, sampailah di penghujung acara kali ini ya. Tadi tuh gue jadinya tetap isi bensinnya di BP ya. Tadi setelah gue keluar, terus gue pikir lagi, waduh Shell kosong. Gue tanya temen kan, terus paling opsinya cuma Pertamax Turbo, tapi udah skeptis ya. Jadi ya udahlah, gue putar balik aja ke Shell, ke BP, gue antri lagi, ngulang lagi, dan isi BP 92. Udah selesai. Onbit hari ini nggak ada yang spesial ya. Reaksi penumpangnya gitu-gitu aja. Yang unik malah reaksi dari satpam. Kemudian yang spesial lagi berikutnya itu selain reaksi satpam adalah ini dashcam yang gue pakai guys. Jadi dashcam yang gue pakai ini itu dashcam terbaru dari 70 My. Dia punya 3 channel, kamera depan, kamera kabin, sampai kamera belakang cuy. Nah yang bikin lebih spesial lagi, kamera depannya itu resolusinya 2.5K HDR dan dilengkapi dengan teknologi Night Owl Vision. Jadi kalau pas siang itu warnanya bagus, pas malam rekamannya terang. Kemudian kamera kabinnya dia ada infrared night vision ya guys. Jadi nggak usah takut lagi kalau kurang cahaya atau kondisi kita ngantar penumpang ke tempat gelap. Karena ya terlihat jelas berkat si infrared night visionnya ya. Untuk kamera belakangnya itu resolusinya 1080p yang menurut gue sudah lebih dari cukup untuk jadi bukti kalau amit-amit di perjalanan tuh terjadi perselisihan. Dan si 70 My T400 ini punya 2 fitur yang cukup menarik. Yang pertama itu ada fitur voice command, take photo. Tuh. Kemudian dia juga punya built-in GPS. Jadi kita bisa lihat timeline atau history perjalanan kita. Kita kemana aja hari ini, jarak tempuhnya berapa. Jadi gue nggak usah susah-susah lagi ngitung ya. Udah langsung kelihatan tuh hari ini gue onbit menempuh jarak 24 km. Terus onbitnya selama 1 jam 40 menit. Max speed yang gue tempuh 69 km per jam tadi. Average-nya cuma 14 km. Gokil, keren nggak tuh? Dari rumah, putar-putar semua kerekam. Terus dia ini juga di cover garansi 1 tahun. Sama si 70 My, mereka melayani pemasangan home service atau kalian bisa datang juga langsung ke 70 My Point yang udah tersebar cukup banyak di Jabodetabek. Kalian bisa langsung cek aja info-info lebih detailnya seputar produk ataupun 70 My Point di Instagram atau sosial media mereka 70 My Official Indonesia ya. Dia itu dibanderol di harga 2 jutaan. Jadi cukup bersahabat lah buat kantong-kantong driver online. Sama gue mau ngingetin kan, bentar lagi kita tuh mau menyambut Hari Raya Ramadan. Buat kalian yang mudik, sebaiknya pasang dashcam dulu supaya perjalanannya pas nyetirnya tuh jadi makin nyaman. Karena kita dapat peace of mind dari sebuah dashcam. Apalagi kalian pakai dashcamnya 70 My yang rekamannya itu udah nggak usah diragukan lagi. Fitur-fiturnya juga komplit kayak gini nih. Si 70 My T400. Kalau amit-amit ada apa-apa tuh kita nggak jadi kayak cuma disalah-salahin doang, tapi kita punya bukti konkret kalau siapa salah siapa bener. Gitu guys. Tuh kayak gitu, langsung ada buktinya tuh. Iya kan? Malam-malam pasang lampu terang, lampu jauh lu dinyalain, buset dah, sampai kayak dapat cahaya ilahi gue dari depan tadi. Sekarang gue mau ini share penghasilan hari ini dulu ya. Tadi itu gue narik dapat 80.400. Untuk biaya bensinnya 94.932. Anggaplah 95.000. Jadi hari ini kita lagi. Gua minus 95.000 potong 80.400. Tunggu guys. Aduh. 80.400 gue jadi error tuh. Potong tadi 95.000. Minus 14.600 hari ini. Gak usah dipotong biaya perawatan dan lain-lain lah ya, karena hari ini tujuannya gue onbit untuk ngevlog aja, terus cari-cari reaksi penumpang. So, that's all for today guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video gue ini bisa menghibur. Dan apa lagi ya? Udah sih, itu aja ya guys ya. Jangan lupa kalau suka video ini dibantu share, like, comment, dan subscribe. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye.